Pukul-pukul 3 dini hari, ketukan keras di pintu apartemenku di Kemang, Jakarta Selatan, membuatku tersentak bangun dari tidur setengah sadar. Aku meraih ponsel di meja samping, dan langsung muncul pesan dari ibuku. Jangan menahan diri kali ini. Ajari dia pelajaran. 5 menit kemudian, aku tergeletak berdarah di lantai ruang tamu, dan menyadari orang-orang yang paling kupercaya justru ingin menghancurkanku. Pria yang menguasai hidup kami selama 14 tahun berdiri di atasku, tinju terkepal. Sementara entah di mana didepok, ibuku menunggu konfirmasi bahwa anak perempuannya akhirnya ditempatkan di posisinya. Namaku Rino Anggraini, 31 tahun. Malam itu, malam ulang tahunku, dimulai seperti biasa di apartemen kecilku yang sederhana. Sepanjang hari aku melayani klien di pusat konseling trauma di Jakarta Pusat, membantu orang lain keluar dari kegelapan sambil menyembunyikan luka sendiri. Ironi itu tak pernah luput dariku. Aku tidur lebih awal, kelelahan karena berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal ibuku menelepon siang tadi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Suaranya terdengar tegang, berbisik seolah takut ada yang mendengar. Rino, sayang, hati-hati malam ini yo. Sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, sambungan terputus. Pukul-pukul 2.47 dini hari, ponselku bergetar. Masih mengantuk, aku meraba-raba dan menyipitkan mata ke layar terang itu. Pesan dari ibu, dengar saja apa kata dia. Jangan melawan, atau akan lebih buruk. Darahku membeku. Aku langsung duduk tegak, jantung berdegup kencang. Apa yang dibicarakannya? Lalu datanglah ketukan itu. Suara menggelegar seperti petir, hantaman ritmis keras di pintu depan yang membuat dinding apartemen bergetar. Rino, buka pintu sialan ini. Suara Pak Agus, ayah tiriku, parau karena alkohol dan amarah, menembus dinding tipis. Pria yang selama 14 tahun menghancurkan semangat ibuku. Aku meraih ponsel dengan tangan gemetar, menekan nomor darurat 110. Tolong, bisikku podo operator. Ayah tiriku mencoba mendobrak apartemenku. Dia mabuk. Kirim orang segera. Pintu mulai retak. Pecahan kayu berterbangan ke lantai ruang tamu saat tubuh besar Pak Agus, 190 cm dan 110 kg amarah murni, memenuhi ambang pintu. Wajahnya merah padam, urat leher menonjol, matanya liar seperti yang pernah kulihat saat remaja, tapi kali ini ditujukan padaku sepenuhnya. Kau pikir bisa mempengaruhi ibumu melawanku, raungnya sambil terhuyung maju. Bau whisky menyengat. Kau pikir bisa memasukkan pikiran feminis itu agar dia pergi. Aku mundur, masih memegang ponsel. Pak Agus, pulanglah. Besok kita bicara. Dia menerjang. Tangan kekarnya menyentak ponselku hingga terpental ke bawah sofa. Kemudian tinjunya mendarat di bahuku, memutar tubuhku ke dinding. Sakit luar biasa saat kepalaku membentur plester. 14 tahun aku merawat kalian berdua, geramnya sambil mencengkeram lenganku hingga meninggalkan memar. Dan ini balasanmu? Mengirim brosur-brosur itu untuk menculik dia. Pukulan berikutnya ke rusukku. Aku terengah, jatuh berlutut. Di tengah rasa sakit, satu pikiran muncul jelas. Ibu telah memberitahu Pak Agus tentang brosur kekerasan rumah tangga yang kukirim. Dia menunjukkannya. Ponselku menyolo di bawah sofa. Pesan baru dari ibu ke Pak Agus, dikirim beberapa menit sebelum dia mendobrak pintu. Dia mungkin sudah tidur. Gunakan tangga darurat kalau perlu. Ajari dia pelajaran yang tak akan dia lupakan. Pengkhianatan itu lebih sakit daripada pukulan fisik manapun. Ibu kandungku sendiri yang merencanakan ini. Dia mengirim pria itu ke sini, tahu apa yang akan terjadi, memilih pelakunya daripada anaknya sendiri. Saat sirene polisi meraung di kejauhan dan tinju Pak Agus terus menghantam, aku sadar wanita yang melahirkanku,
yang dulu menyanyikan Nino Bobo dan mencium lututku yang luka, telah menjadikanku korban untuk menenangkan monster yang dinikahinya. Sebenarnya, Pak Agus dulu bukan monster. Atau mungkin dia memang monster, tapi kami tak melihatnya di balik topengnya yang sempurna. Bagaimanapun, untuk memahami bagaimana kami sampai di sini, harus kembali ke saat aku berusia 10 tahun, hari segalanya berubah. Ayahku, Pak Didi Anggraini, meninggal dalam kecelakaan mobil pada Selasa pagi hujan deras. Dia sedang menuju kantor di perusahaan teknik ketika truk melanggar lampu merah. Sesaat aku punya ayah yang mengajarku naik sepeda dan membuat pancake berbentuk dinosaurus setiap minggu. Lalu tiba-tiba aku dan ibu berdiri di pemakaman melihat peti mati diturunkan. Selama 2 tahun setelah ayah meninggal, hanya aku dan ibu. Bu Lino Anggraini adalah segalanya bagi anak yang berduka. Kuat, sabar, penuh kasih. Kami tinggal di rumah kecil nyaman di Depok. Meski gaji ibu sebagai teller ban mandiri pas-pasan, kami bertahan. Jumat malam untuk film dan popcorn. Sabtu pagi ke pasar tradisional. Kami sembuh perlahan, membangun kehidupan baru dari puing-puing kehilangan. Kemudian Pak Agus Santoso masuk ke Ban Mandiri Cabang Depok. Dia 41 tahun, ibu 37, rambut hitam beruban, bahu lebar, dan senyum yang menerangi seluruh ruangan. Dia datang untuk pinjaman usaha kontraktor kecilnya. Entah bagaimana obrolan berlangsung 1 jam. Keesokan harinya dia bawa kopi, hari berikutnya bawa bunga. Rino, sayang, kata ibu suatu malam, 3 bulan setelah mereka bertemu. Pak Agus ingin mengajak kita makan malam berdua. Bolehkah? Aku ingat memandang wajah ibu, melihat harapan yang tak pernah kulihat sejak ayah meninggal. Jadi aku bilang yo. Pak Agus memikat. Dia membawaan buku psikologi karena ibu bilang aku suka menggambar rumah. Dia mendengarkan cerita sekolahku, ingat nama guru, bahkan bantu permatematika. Saat ibu tertawa mendengar leluconnya, itu tawa asli pertama dalam 2 tahun. Mereka menikah 8 bulan kemudian dalam upacara sederhana. Aku jadi pendamping pengantin, memakai kebaya ungu yang kami pilih bersama. Dalam ikrarnya, Pak Agus juga berjanji padaku, menjadi pelindung, teman. Aku tak bisa menggantikan ayahmu, katanya menatapku. Tapi aku janji mencintai dan merawatmu seperti anak sendiri. 6 bulan pertama sempurna. Pak Agus pindahkan kami ke rumah lebih besar di Depok, 2 lantai dengan taman kecil. Dia daftarkan aku kursus menggambar, ajak liburan akhir pekan ke puncak, tak pernah lewatkan pentas sekolahku. Ibu mekar di bawah perhatiannya, lebih sering tersenyum, bersenandung saat memasak. Aku mulai percaya kami bisa bahagia lagi. Perubahan dimulai kecil, begitu kecil kami anggap biasa. Pak Agus mulai minta cek struk belanja ibu, katanya bantu anggaran. Dia pertanyakan setiap pengeluaran. Lino, apa benar perlu baju baru itu? Kita kan sepakat hemat. Ibu mulai mengembalikan barang, bilang pikirannya berubah. Lalu isolasi. Pak Agus rencanaan acara yang selalu bentrok dengan arisan ibu atau makan siang teman. Keluarga nomor 1, katanya, terdengar masuk akal. Perlahan teman-teman ibu berhenti menelepon. Dia pasang aplikasi pelacak di ponsel ibu demi keamanan. Mulai jemput ibu dari Ban setiap sore karena kangen. Kakak ibu, Tante Siti yang tinggal di Bandung, biasa datang tiap bulan. Pak Agus selalu cari alasan kunjungan tak nyaman sampai Tante Siti berhenti datang sama sekali. Saat aku berusia 14 tahun, rumah kami jadi benteng dengan Pak Agus sebagai rojo sekaligus sipir penjara. Ibu harus minta izin belanja ke pasar. Gaji ibu masuk rekening hanya Pak Agus yang akses. Dia beri uang saku untuk keperluan rumah dan ibu harus lapor tiap rupiah. Pria yang dulu bawa buku psikologi kini kritik segalanya,
masakan ibu, penampilan, coro ibu tertawa keras saat nonton sinetron. Rumah yang dulu terasa awal baru jadi penjara pengap, dan ibu yang dulu jadi sandaranku kini hilang, diganti bayangan gugup yang berbisik dan tersentak tiap odo gerakan mendadak. Kekerasan nyoto pertama kulihat 3 hari setelah ulang tahunku, yang ke-14. Ibu beli kebaya sederhana di Matahari, hanya 300.000, pakai uang hasil tabungan botol bekas yang disembunyikan berbulan-bulan. Saat Pak Agus temukan struk di tempat sampah, rumah meledak. Kau sembunyi-sembunyi di belakangku. Suaranya mengguncang dinding saat dia angkat struk kusut. Kau sengaja bohongi aku. Ibu membeku di dekat wastafel, wajahnya pucat. Agus, aku cuma mau yang bagus untuk pentas sekolah Rino. Pecahan piring berhamburan saat Pak Agus sapu tangan ke meja makan. Ibu jatuh berlutut, buru-buru kumpulkan pecahan sambil minta maaf berulang. Darah menetes dari telapak tangannya yang tergores. Aku berdiri di ambang pintu, lumpuh, menyaksikan ibuku merangkak di antara keramik pecah sementara Pak Agus menjulang di atasnya. Saat moto kami bertemu, aku lihat sesuatu mati di matanya. Mungkin harapan, mungkin harga diri, atau sekadar pura-pura bahwa ini normal. 2 tahun kemudian, aku temukan ibu di kamar mandi pukul-pukul 6 pagi, hati-hati oles bedak tebal di memar ungu di pipinya. Dia lihat aku di cermin lalu cepat alihkan pandang. Aku nabrak pintu semalam, katanya datar. Kau tahu aku ceroboh. Bu, tolong jangan begitu, kataku. Nodo tajam ibu membuatku terkejut. Sudah, Rino. Lupakan saja. Itu jadi tarian kami. Aku lihat bukti, memar, bibir pecah, coro ibu meringis saat meraih rak tinggi. Dan ibu selalu punya alasan, jatuh di tangga, nabrak lemari, ibu memang ceroboh akhir-akhir ini. Hubungan kami runtuh di bawah beban rahasia yang tak terucap. Aku membenci ibu karena bertahan, karena memilih dia, karena jadi versi kosong dirinya. Ibu menjauh dariku, mungkin malu, mungkin lindungi aku, atau mungkin Pak Agus yakinkan bahwa aku musuhnya juga. Aku lempar diri ke sekolah dengan putus asa. Setiap nilai O jadi langkah menuju kuliah, menuju kebebasan, hidup tanpa pura-pura tak mendengar isak tangis di balik dinding kamar. Aku ikut semua ekskul yang bikin aku jarang di rumah, debat, drama, relawan di rumah sakit. Konselor sekolah, Bu Dewi, perhatikan dedikasiku dan bantu apli beasiswa. Kau lari dari sesuatu, katanya lembut. Apapun itu, pendidikan adalah jalan keluarmu. Lari terus ke arah yang lebih baik. Saat surat penerimaan Universitas Indonesia datang dengan beasiswa penuh, aku menangis di mobil selama 1 jam. Itu tiket emasku, rute kabur, kesempatan hidup di mono cinta tak datang dengan memar dan kontrol. Malam sebelum berangkat kuliah, ibu datang ke kamarku. Dia duduk di tepi kasur, tampak lebih tua dari 43 tahunnya, lalu genggam tanganku. Ibu bangga padamu, bisiknya. Pergi dan jangan menoleh ke belakang. Ikut aku, pintaku lagi. Kita kabur malam ini. Cuma bawa tas kecil. Tak bisa, katanya tarik tangan. Kau tak mengerti, Rino. Dia akan menemukan kita. Kau memilih dia daripada anakmu sendiri. Koto-koto itu membuat ibu tersentak lebih keras daripada pukulan Pak Agus. Ibu memilih menjaga keselamatanmu, katanya berdiri. Suatu hari mungkin kau mengerti. Pagi berikutnya aku pergi saat Pak Agus ke kantor. Ibu berdiri di halaman, melambai dengan senyum yang tak sampai ke mata. Saat aku menyetir pergi, aku lihat ibu di spion, semakin kecil sampai hilang sama sekali. Diwi, aku akhirnya bernapas. Aku punya teman yang tak tahu kegelapan masa lalu. Aku pacaran dengan cowok yang bawa bunga bukan ketakutan. Aku kuliah psikologi, didorong keinginan memahami bagaimana ibu
yang dulu kuat bisa lenyap di bayang orang lain. Tapi bahkan 300 kilometer jauhnya, aku tak sepenuhnya bebas. Ibu telepon setiap minggu tepat pukul 15, satu-satunya waktu Pak Agus tak di rumah. Obrolan kami kaku, versi editan kehidupan. Dia cerita tentang kebun, cuaca, opo sojo kecuali kebenaran. Aku cerita kuliah, teman, opo sojo kecuali betopo aku merindukan ibu dulu. Jarak di antara kami semakin lebar setiap panggilan, setiap kebohongan, setiap rahasia tak terucap. Kami jadi orang asing, terikat darah dan sejarah, tapi terpisah oleh pilihan ibu dan yang tak kumengerti. Setelah lulus, aku sengaja pilih tinggal di Jakarta Selatan. Cukup dekat untuk jangkau ibu kalau perlu, cukup jauh agar Pak Agus tak tiba-tiba mampir. Aku sewa apartemen satu kamar di Kemang dengan dinding boto ekspos dan jendela besar yang masuk banyak cahaya. Cahaya jadi penting bagiku setelah besar di rumah penuh bayangan. Pekerjaanku sebagai terapis trauma di Pusat Kesehatan Mental Cascade terasa takdir. Setiap hari aku duduk berhadapan dengan orang yang dihancurkan orang yang katanya mencintai mereka. Aku bantu mereka temukan suara, rebut kekuatan, rencanakan jalan kebebasan. Ironi itu tak pernah hilang. Aku bisa pandu orang asing keluar kegelapan, tapi tak bisa selamatkan ibuku sendiri. Kau salah satu yang terbaik, kata supervisorku, Bu Amanda, di tahun kedua. Klien percaya padamu. Kau paham rasa sakit mereka secara pribadi. Kalau saja dia tahu seberapa pribadi. Lalu aku bertemu Ardi di kedai kopi suatu Kamis pagi hujan. Dia pengembang software dengan moto coklat lembut dan tawa yang bikin semua orang tersenyum. Dia tak memaksa saat aku samar tentang keluarga. Tak menghakimi saat aku tersentak mendengar suara keras atau harus duduk menghadap pintu di restoran. Dia terima aku opo adanya, termasuk bagasi. Ibumu tak pernah datang, katanya setelah 6 bulan pacaran. Semua baik-baik saja di sono. Rumit, jawabku seperti biasa. Hal penting memang selalu rumit, balasnya genggam tanganku. Kalau kau siap cerita, aku di sini. Panggilan minggu dengan ibu terus berlanjut, setiap kali jadi pelajaran penyangkalan. Lewat video call sesekali, aku catat bukti. Memar yang hampir tertutup bedak. Coro bergerak kaku yang tandai luka tersembunyi, moto ibu yang melirik samping cek keberadaan Pak Agus. Bu, bagaimana keadaanmu sebenarnya, tanyaku. Ah, biasa saja. Usaha Pak Agus lancar. Kebunnya bagus. Suatu minggu ibu lupa arahkan kamera, aku lihat lingkar memar di pergelangan tangannya, bekas jari ungu hijau. Pelatihan profesionalku aktif. Bu, bekas di pergelangan itu, ibu cepat tarik lengan baju. Oh, banyak kerja kebun. Kau tahu kulit ibu mudah memar. Bu, tolong. Aku kerja dengan korban setiap hari. Aku tahu itu opo. Ibu harus tutup. Pak Agus pulang sebentar lagi. Panggilan berakhir malam itu. Aku tak bisa tidur. Ardi temukan aku pukul-pukul 3 pagi sedang riset layanan kekerasan rumah tangga di Depok. Cetak info rumah aman, bantuan hukum, rencana kabur. Dia tak akan pergi sampai siap, katanya lembut, peluk aku. Tapi kau pastikan dia punya pilihan saat itu tiba. Aku susun paket. Nomor hotline Komnas Perempuan, rumah aman yang tak perlu, info update, cerita korban yang berhasil kabur. Sertakan ponsel cadangan dengan nomorku, label darurat. Aku kirim ke alamat kantor ibu, tahu Pak Agus tak pernah ke sono. 2 minggu hening. Lalu pesan dari nomor ibu, terima paketmu. Jangan kirim lagi yang seperti itu. Tapi minggu berikutnya ibu telepon 5 menit lebih awal. Aku simpan, disembunyikan, bisiknya. Sabarlah padaku, Rino. Itu pertama kali dalam bertahun-tahun ibu akui kebenaran, meski samar.
Harapan menyolo di dadaku seperti lilin, rapuh tapi bertahan. Aku dalami riset, jadi ahli strategi kabur. Aku identifikasi 3 rumah aman di jarak tempuh mobil. Konsultasi dengan teman pengacara soal surat perintah perlindungan dan perceraian. Bahkan sisihkan uang di rekening terpisah. Cukup untuk ibu mulai lagi. Kau siapkan perang, koto Ardi suatu malam saat lihat aku dikelilingi dokumen hukum dan formulir rumah aman. Aku siapkan kebebasannya, koreksiku. Saat dia siap, aku harus gerak cepat. Pak Agus tak beri kesempatan kedua. Tapi bulan berlalu dan ibu tetap tinggal. Memar muncul dan hilang. Alasan terus berlanjut. Panggilan minggu jadi ritual obrolan hati-hati dan kebenaran tak terucap. Aku bantu klien kabur dari pelaku sementara ibuku sendiri terjebak, memilih penjaranya daripada kebebasan, pelakunya daripada anaknya. Tapi aku tetap siapkan, tetap berharap, karena dibalik ketakutan dan penyerahan, ibu asliku masih odo. Wanita yang memelukku saat mimpi buruk, yang kuat bertahan setelah ayah meninggal, yang dulu bilang aku bisa jadi opo sojo. Dia masih di dalam sono, terkubur tapi tak hilang. Aku hanya harus siap saat dia akhirnya memutuskan menggali dirinya keluar. Minggu sebelum ulang tahunku, yang ke-31 seharusnya biasa. Jadwal penuh di klinik, rencana makan malam dengan Ardi, perayaan kecil dengan teman. Tapi Senin malam, semuanya berubah dengan satu telepon. Bisikan ibu hampir tak terdengar, seolah dari dalam lemari. Rino, dia tahu. Darahku membeku. Tahu opo? Semua. Paket yang kau kirim, ponsel cadangan, dia temukan semuanya. Aku genggam ponsel lebih erat, sudah meraih laptop cari rumah aman darurat. Bu, kau harus kabur sekarang. Masuk mobil dan, dia hancurkan semuanya. Surat-surat, ponsel itu. Suaranya pecah. Dia bilang kau ingin hancurkan pernikahan kami. Kau selalu iri dengan kebahagiaan kami. Bu, dengar aku. Tak bawa opo-opo. Langsung keluar pintu. Aku jemput di, tak bisa. Kekalahan dalam suara ibu menghancurkan. Kau tak mengerti opo yang akan dia lakukan. Bukan padaku, tapi padamu. Dia terus bilang akan ajari kau hormat, anak tak boleh campur urusan orang tua. Biar dia coba, kataku meski ketakutan merayap di tulang punggung. Aku bukan 14 tahun lagi, Bu. Aku tak takut dia. Kau harus takut. Suara ibu semakin rendah. Rino, dia minum lebih banyak sejak kontrak besarnya gagal bulan lalu. Dia berubah, lebih marah. Dia salahkan kau karena kirim surat-surat itu. Bilang kau ingin hancurkan hidupnya. Bu, tolong. Ibu harus tutup. Dia naik ke atas. Rino, hati-hati. Kunci pintumu. Mungkin menginap di tempat Ardi beberapa hari. Sambungan putus. Aku langsung telepon Ardi, tapi masuk voicemail. Dia di konferensi TED di Surabaya sampai Rabu. Aku pertimbangkan telepon polisi, tapi opo yang kukatakan? Ayah tiriku temukan brosur kekerasan rumah tangga. Mereka tak bisa berbuat opo tanpa bukti ancaman langsung. Selasa berlalu dalam kewaspadaan cemas. Aku pasang kunci baru, sensor gerak, bahkan beli semprotan merica. Klienku perhatikan aku tak fokus, tapi aku paksa diri hadir untuk mereka, meski pikiranku berlari ke skenario terburuk. Rabu sore, ibu telepon dari nomor kantor. Semua baik-baik saja, katanya, tapi nada robotik, seperti hafal. Aku dan Pak Agus sudah bicara. Dia mengerti kau cuma ingin bantu. Kami sedang memperbaiki. Bu, suaramu tak. Sebenarnya, dia ingin minta maaf. Dia merasa bersalah karena bereaksi berlebihan. Alarm berdering di kepalaku.
Dalam 19 tahun, Pak Agus tak pernah minta maaf untuk apapun. Itu tak biasa, kataku hati-hati. Kita keluarga, Rino. Keluarga saling maaf. Dia jeda, lalu suaranya tegang. Ulang tahunmu sebentar lagi. Mungkin kita makan malam bertiga. Mulai lagi dari awal. Kurasa itu ide buruk. Tolong pikirkan. Pak Agus benar-benar ingin memperbaiki. Kamis pagi, hari ulang tahunku, aku bangun dengan rasa ngeri yang tak bisa kusingkirkan. Ardi telepon dari Surabaya menyanyikan selamat ulang tahun, janji pulang malam untuk reservasi makan malam. Teman kirim ucapan. Semua tampak normal, tapi kecemasan berdenyut di bawah kulitku seperti listrik. Di kantor aku tak bisa konsentrasi. Saat istirahat siang aku coba telepon ponsel ibu. Tak diangkat. Telepon kantor masuk voicemail. Aku telepon band langsung, resepsionis bilang Bulino sakit hari itu. Malam harinya sarafku hancur. Aku batalkan makan malam dengan Ardi, pura-pura migrain, dan pulang ke apartemen. Aku cek kunci 3 kali, tarik gorden, yakinkan diri aku berlebihan. Pukul 23 ponsel bergetar. Pesan dari ibu, selamat ulang tahun, sayang. Ibu sayang kamu. Lalu pukul 23.47, pesan lain, dengar sojo opo koto dia. Jangan melawan atau akan lebih buruk. Aku tatap pesan itu, tangan gemetar. Ini bukan ibu. Goyo bahasa, waktunya. Pak Agus yang pegang ponsel ibu. Pukul 2.43, pesan ketiga muncul, dia sedang dalam perjalanan. Ibu minta maaf. Aku langsung raih ponsel untuk telepon 110, tapi sebelum sempat tekan, aku dengar langkah di tangga darurat. Langkah berat sengaja naik ke apartemen lantai 2. Lalu sunyi. Lalu suara yang akan menghantuiku selamanya, putaran kenop pintu yang lambat dan metodis. Pak Agus datang untuk ajari aku pelajaran, seperti yang dijanjikan. Dan entah di mana di Depok, ibuku duduk di penjaranya, menandatangani surat matiku dengan diamnya, kepatuhannya, pilihannya mengorbankan anaknya untuk menenangkan monster yang dinikahinya. Kenop pintu berhenti berputar. Lalu hantaman pertama ke pintu, ganas, penuh amarah, cukup kuat mengguncang seluruh rangka. Ulang tahunku resmi jadi mimpi buruk. Lampu neon ruang gawat darurat Rescem Jakarta membuat segalanya tampak kasar dan tak kenal ampun. Aku hanyut masuk keluar kesadaran, sadar tangan Ardi menggenggamku, wajahnya pucat khawatir. Dia langsung nyetir dari Surabaya saat rumah sakit telepon. Aku masih terdaftar sebagai kontak daruratnya sejak tahun lalu. 3 tulang rusuk patah, gegar otak berat, banyak memar. Aku dengar dokter bilang dia beruntung. Bisa jauh lebih parah. Beruntung, aku ingin tertawa tapi tak bisa karena kabut obat penghilang rasa sakit. Saat akhirnya sadar sepenuhnya, sudah siang hari berikutnya. Detektif Moyosari duduk di samping ranjang, buku catatan di tangan, sementara Ardi mondar-mandir di depan jendela. Rino, aku butuh kau cerita semuanya, katanya lembut. Petugas menangkap Pak Agus Santoso di tempat kejadian. Dia ditahan tanpa jaminan, tapi aku butuh pernyataanmu. Aku cerita semuanya. Tahun-tahun kekerasan yang kusaksikan, eskalasi, pesan-pesan. Saat aku tunjukkan pesan ibu di ponselku, wajah detektif menggelap. Ibumu yang kirim ini. Pak Agus pegang ponselnya. Atau mungkin di bawah ancaman. Bahkan saat itu, setelah segalanya, aku masih cari alasan untuk ibu. Kami perlu bicara dengannya juga. Seolah dipanggil, ibu muncul di ambang pintu. Dia tampak lebih kecil dari yang kuingat, kosong, memakai baju leher tinggi meski cuaca panas. Moto kami bertemu, dan aku lihat segalanya, rasa bersalah, malu, takut, dan sesuatu lagi,
lega. Boleh kami bicara sebentar? Tanya ibu podo detektif. Detektif Moyo lihat aku angguk. Dia dan Ardi keluar, tinggalkan kami berdua. Ibu mendekat pelan, seolah aku bisa hancur. Rino, kau suruh dia ajari aku pelajaran, kataku datar, tanpa emosi. Morfin membantu itu. Ibu ambruk ke kursi, air mata mengalir. Dia tekan pisau di leherku saat suruh aku kirim pesan itu. Bilang kalau tak kulakukan, dia tetap datang padamu tapi lebih parah. Bilang kalau aku kerja sama, dia cuma takut-takuti kau, buat kau mundur. Dan kau percaya dia? Tidak. Pengakuan itu keluar sebagai bisikan. Tapi aku pikir kalau aku beri peringatan meski coro terbalik, kau akan telepon polisi sebelum dia sampai. Aku pikir kau akan lari. Tak pernah terbayang kau hadapi dia sendirian. Aku memang telepon polisi. Aku tahu. Syukurlah kau lakukan. Ibu raih tanganku, lalu tarik kembali saat aku tersentak. Rino, ibu terjebak begitu lama. Ibu lupa rasanya melawan. Lihat kau di ranjang ini, tahu aku ikut andil, sesuatu patah di dalam ibu. Atau mungkin akhirnya sembuh. Dia tarik kerah baju, tunjukkan bekas tangan ungu di lehernya. Ini hadiah perpisahan saat polisi bawa dia. Tapi ibu sudah selesai sembunyikan. Ibu selesai sembunyikan segalanya. Sebelum aku sempat jawab, detektif Moyo kembali bersama petugas lain dan wanita berjas rapi. Bu Anggraini, ini Bu Andini dari Kejaksaan. Dia yang akan tangani kasusmu. Bu Andini jabat tanganku tegas. Pak Agus Santoso didakwa percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, pembobolan rumah, dan ancaman pidana. Dengan kesaksianmu dan bukti yang kami kumpul, dia menghadapi minimal 15-20 tahun. Bagaimana dengan ibuku? Tanyaku. Ekspresi Bu Andini melunak sedikit. Kami tinjau pesan dan situasinya. Jelas Bu Lino di bawah tekanan ekstrem. Kami perlakukan dia sebagai korban, bukan kaki tangan. Tapi Bu Lino, kami butuh kerjasamamu. Semua yang kau tahu tentang perilaku Pak Agus selama bertahun-tahun. Ibu tegak di kursi. Kalian akan dapatkan semuanya. 19 tahun itu. Selama 3 jam berikutnya, ibu beri pernyataan. Dia rinci setiap insiden yang diingat, tanggal, waktu, luka, ancaman. Dia cerita kontrol finansial, isolasi, kekerasan yang meningkat. Dia tunjukkan foto memar yang diam-diam diambil, disimpan di cloud tersembunyi yang Pak Agus tak tahu. Kenapa ibu tak pernah lapor? Tanya detektif Moyo. Dia bilang akan bunuh Rino kalau aku cerita podo siapapun. Setelah apa yang dia lakukan padanya semalam, aku percaya dia akan lakukan. Bu Andini condong maju. Bu Lino, bersediakah ibu bersaksi di pengadilan? Ibu lihat aku, lalu kembali ke Bu Andini. Yo. Sudah waktunya semua orang tahu jenis monster seperti opo Pak Agus Santoso sebenarnya. Saat mereka siap pergi, Bu Andini berpaling padaku. Rino, kau sangat berani. Tindakanmu, kirim sumber daya itu, tak pernah menyerah podo ibumu, mungkin selamatkan kalian berdua. Pak Agus sedang meningkat. Ini pasti berakhir tragis suatu saat. Setelah semua pergi, aku dan ibu duduk diam akhirnya ibu bicara. Aku tahu kau tak bisa maafkan aku. Aku pun tak maafkan diri sendiri, tapi aku ingin kau tahu aku akan minta bantuan. Bantuan sungguhan. Terapi, kelompok dukungan, segalanya yang seharusnya kulakukan bertahun-tahun lalu. Bu, kataku lelah. Aku tak tahu bagaimana perasaanku padamu sekarang. Kau pilih dia berkali-kali, bahkan semalam. Aku tahu. Ibu berdiri, ambil tas.
Ibu tinggal di rumah aman perempuan untuk sementara. Saat kau siap, kalau pernah siap, kau tahu cara hubungi ibu. Tapi Rino, aku akan berjuang di pengadilan, di terapi, di hidup. Aku akan jadi orang yang layak jadi ibumu lagi, meski kau tak pernah mau. Dia pergi, dan aku sendirian dengan pikiran dan bunyi monitor rumah sakit yang stabil. Bertanya-tanya apakah kepercayaan yang hancur bisa benar-benar sembuh. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdiri seperti benteng keadilan, tiang batu menjulang ke langit Oktober yang mendung. 6 bulan berlalu sejak malam ulang tahun mengerikan itu, dan kini hari penghakiman tiba. Aku duduk di bagian jaksa, Ardi di samping, tanganku mantap meski badai di dalam. Pak Agus masuk pakai baju tahanan oranye, pergelangan dibelenggu. Bulan-bulan di tahanan membuatnya mengempis. Tubuh besarnya menyusut. Kehadirannya yang menguasai kini tinggal pembangkangan muram. Pengacaranya, pria licin bernama Pak Richard, berbisik cepat di telinganya. Semua berdiri, kota petugas. Yang Mulia Hakim Ibu Kartini memimpin. Hakim Kartini, wanita 60-an dengan rambut uban dan mata tajam, duduk. Kami di sini untuk sidang negara versus Agus Santoso. Terdakwa didakwa percobaan pembunuhan, penganiayaan tingkat 1, pembobolan rumah, dan ancaman pidana. Bagaimana pledoinya? Tidak bersalah, Yang Mulia, jawab Pak Richard. Klien saya mabuk dan merespons kekhawatiran keluarga tentang campur tangan anak tirinya dalam pernikahan. Bu Andini berdiri. Yang Mulia, negara akan buktikan bahwa Pak Agus sengaja dan dengan perencanaan menyerang Rino Anggraini di rumahnya, menyebabkan luka berat dan trauma. Sidang dimulai. Bu Andini sajikan bukti secara metodis. Rekaman 110 suaraku yang ketakutan. Foto luka-lukaku yang membuat beberapa juri tersentak. Pesan-pesan dari ponsel ibu. Rekaman gedung yang tunjukkan Pak Agus mendobrak pintu. Saat aku naik ke kursi saksi, Pak Richard coba gambarkan aku sebagai antagonis. Bu Anggraini, benarkah kau sudah bertahun-tahun mencoba hancurkan pernikahan ibumu? Aku sudah bertahun-tahun mencoba selamatkan nyawa ibuku, jawabku tegas. Odo bedanya. Kau kirim materi provokatif ke ibumu tanpa izin. Aku kirim sumber daya kekerasan rumah tangga ke wanita yang dianiaya. Kalau itu provokatif, mungkin Ondo harus periksa mengopo. Tapi momen krusial saat ibu naik ke kursi saksi. Dia pakai kebaya hitam sederhana. Tak pakai bedak tutupi memar pudar di lehernya. Suaranya mulai goyah, tapi semakin kuat tiap kata. Bu Santoso, mulai Bu Andini. Bisakah ibu gambarkan hubungan dengan terdakwa? Selama 19 tahun, Pak Agus kontrol setiap aspek hidupku. Kata ibu, tatap juri langsung. Opo yang kupakai, siapa yang kubicarakan, kemono aku pergi, berapa yang kuhabiskan. Dia isolasi aku dari keluarga dan teman. Dia pantau ponsel, email, gerakanku. Dan kekerasan fisik. Dimulai kecil, cengkeram lengan terlalu keras, dorong ke dinding. Lalu meningkat. Pukulan di tempat tertutup baju, cekik sampai pingsan, selalu diikuti maaf, bunga, janji tak akan terulang. Dia rinci insiden spesifik, tanggal, luka, catatan medis. Bu Andini sajikan bukti yang cocok timeline. Kunjungan IK untuk jatuh dan kecelakaan yang pas dengan pola penganiayaan. Malam 15 Maret, lanjut Bu Andini, malam anak ibu diserang. Ceritakan opo yang terjadi. Suara ibu retak sedikit. Pak Agus temukan sumber daya yang Rino kirim. Dia mabuk, lebih marah dari yang pernah kulihat. Dia tekan pisau di leherku dan suruh aku kirim pesan-pesan itu ke Rino. Bilang kalau tak bantu ajari pelajaran, dia bunuh kami berdua. Kenapa ibu tak telepon polisi? Dia yakinkan aku bertahun-tahun bahwa tak ada yang percaya, dia punya koneksi.
uang, kekuasaan, bahwa kalau aku coba kabur atau lapor, dia hancurkan aku dan sakiti Rino. Malam itu, aku pikir beri peringatan lewat pesan itu satu-satunya cara lindungi dia. Aku salah. Aku gagal jadi ibu Rino. Pak Richard terus ecam agresif. Bu Santoso, ibu tak pernah buat laporan polisi dalam 19 tahun, sekalipun. Mengapa juri harus percaya sekarang? Ibu angkat dagu. Karena aku akhirnya bebas bicara kebenaran. Karena diamku hampir merenggut nyawa anakku. Karena aku tolak biarkan wanita lain suatu hari duduk di ruang sidang ini bersaksi bagaimana Pak Agus Santoso sakiti dia juga. Kasus pembelaan lemah. Pak Agus bersaksi, klaim dia cuma ingin bicara denganku, aku yang serang duluan, tindakannya bela diri, tapi bukti kontradiksi setiap kata. Di bawah terus Bu Andini, amarahnya meledak, beri juri sekilas Pak Agus Santoso yang sebenarnya. Kau merasa tak dihormati Rino, bukan, desak Bu Andini. Dia tak punya hak. Tak punya hak apa? Bantu ibunya. Khawatir keselamatannya. Dia hancurkan pernikahanku, teriak Pak Agus, pukul meja saksi. Atau ungkap penganiayaanmu. Aku tak pernah, dia tersentak, pengacaranya panik beri isyarat berhenti. Dalam argumen penutup, Bu Andini brilian. Pak Agus Santoso memerintah lewat ketakutan selama 19 tahun. Dia isolasi, kontrol, dan brutal Bu Lino Santoso. Saat Rino Anggraini ancam kerajaannya dengan beri ibunya tali penyelamat, dia coba hilangkan ancaman itu. Ini bukan perselisihan keluarga. Ini percobaan pembunuhan. Juri musyawarah hanya 3 jam. Kami nyatakan terdakwa bersalah atas semua dakwaan. Lega yang luar biasa. Ibu menangis pelan. Wajah Pak Agus ungu karena amarah saat petugas siap bawa pergi. Hakim Kartini bicara saat vonis 2 minggu kemudian. Pak Santoso, Anda wakili jenis pelaku kekerasan rumah tangga terburuk. Terencana, manipulatif, dan brutal. Anda teror 2 perempuan hampir 2 dekade. Pengadilan ini vonis Anda 18 tahun penjara tanpa kemungkinan parole. Saat mereka bawa Pak Agus pergi, dia berpaling lihat kami sekali lagi. Pria yang dulu tampak kuat, tak tersentuh, kini hanya narapidana menuju penjara. Ibu raih tanganku, dan pertama kali dalam bertahun-tahun, aku tak menarik diri. Pagi setelah vonis, aku berdiri di apartemen baru di Jakarta Timur. Cahaya matahari masuk lewat jendela, yang sengaja kupilih karena terang. Tak ada bayangan lagi, tak ada sudut gelap. Ardi bantu gantung foto terakhir. Foto aku dan ibu sebelum Pak Agus. Saat senyum kami asli dan mata kami penuh cahaya bukan ketakutan. Yakin, tanyanya soal pertemuan yang kujadwalkan sore itu. Tidak, akuku. Tapi aku harus coba. Ibu datang tepat pukul 14 bawa kotak kecil. Dia tampak berbeda, bukan hanya tak ada memar atau potongan rambut pendek yang Pak Agus pasti benci. Ada sesuatu di posturnya, punggung tegak yang tak pernah kulihat dalam 19 tahun. Ibu terapi 3 kali seminggu, katanya taruh kotak di meja kopi. Individu dan kelompok di rumah aman perempuan. Ibu juga ikut kelompok survivor. Kami ketemu setiap Selasa. Bagus, Bu. Ibu dapat kerja, lanjutnya. Bukan yang mewah, cuma resepsionis di klinik gigi. Tapi itu milik ibu, uang sendiri, jadwal sendiri. Ibu sewa studio kecil dekat Jalan Sudirman. Kecil, tapi pertama kali ruang yang benar-benar milik ibu sejak ayahmu meninggal. Dia buka kotak, tunjukkan foto lama, surat, barang kenangan masa kecilku. Barang yang kukira Pak Agus hancurkan bertahun-tahun lalu. Ibu sembunyikan di loteng, jelasnya. Jam tangan ayahmu, gigi susumu, rapor,
patung tanah liat jelek yang kau buat kelas 3, yang kau bilang kudo. Itu jelas kudo, protesku, terkejut sendiri karena tertawa. Rino, ibu perlu bilang sesuatu. Ibu tarik napas dalam. Ibu tak harap maaf. Opo yang ibu lakukan, pilih dia daripada kau, kirim pesan-pesan itu meski di bawah ancaman, tak termaafkan. Tapi ibu ingin kau tahu setiap hari sumur hidup ibu akan kerja jadi orang yang layak odo dalam hidupmu, meski kau putuskan tak mau. Aku pelajari wajahnya, lihat bayangan ibu yang dulu peluk aku saat mimpi buruk, yang kuat bertahan setelah ayah meninggal. Bu, aku kerja dengan korban trauma bertahun-tahun. Aku paham psikologi penganiayaan, coro ya ubah otak, buat kau merasa terjebak meski pintu terbuka. Aku paham secara profesional. Tapi secara pribadi, sebagai anakmu, itu lebih sulit. Ibu tahu. Tapi aku juga tahu penyembuhan tak lurus bagi kita berdua. Aku raih tangan di ruang di antara kami. Kita tak bisa ambil kembali tahun-tahun yang hilang, tapi mungkin kita bisa bangun sesuatu baru. Perlahan dengan batasan, terapi, dan banyak kerja. Air mata mengalir di pipi ibu saat dia genggam tanganku. Ibu mau itu. Kami mulai kecil. Kopi sekali seminggu, selalu di tempat umum. Dia bagikan insiket terapi. Aku bagikan pengetahuan profesional. Perlahan kopi jadi makan siang, lalu makan malam sesekali. Ardi ikut kadang, beri dukungan diamnya. 6 bulan kemudian, ibu bersaksi di sidang lain, kali ini sebagai saksi ahli untuk wanita yang suaminya hampir bunuh. Kesaksiannya bantu vonis bersalah. Ibu jadi relawan di rumah aman, bagikan ceritanya podo perempuan yang pikir tak ada jalan keluar. Kau selamatkan ibu, katanya padaku suatu hari, setahun setelah Pak Agus dipenjara. Sumber daya yang kau kirim, ketidakmenyerahanmu. Kau tanam benih harapan saat aku pikir aku pantas hanya rasa sakit. Kau selamatkan dirimu sendiri, Bu. Kau bersaksi. Kau pergi. Kau lakukan kerja. Aku masih punya mimpi buruk kadang. Rusukku nyeri saat hujan. Odo hari amarah menguasai. Saat aku pikir ibu yang bisa kumiliki, hubungan yang hilang. Tapi aku juga lihat wanita yang dia jadi, kuat, mandiri, bantu orang lain kabur dari monster mereka. Pak Agus baru boleh parole dalam 15 tahun saat dia 74 tahun. Aku dan ibu akan odo di setiap sidang parole. Bersatu pastikan dia tak pernah sakiti siapapun lagi. Tapi kami tak hidup dalam ketakutan tanggal jauh itu. Kami belajar bahwa balas dendam bukan hancurkan yang sakiti kita. Balas dendam adalah bangun kembali diri kami sepenuhnya, sehingga kerusakannya jadi tak relevan. Namaku Rino Anggraini. Aku 32 tahun. Aku terapis trauma, survivor, dan perlahan, hati-hati, aku belajar jadi anak lagi. Ibuku Lino Santoso. Tidak, dia ambil kembali nama gadisnya, Lino Sari. Dia 57 tahun, resepsionis, relawan, survivor, dan perlahan, hati-hati, dia belajar jadi bebas. Kami bukan keluarga sempurna. Kami bahkan bukan keluarga normal. Tapi kami keluarga yang berjuang lewat neraka dan keluar di sisi lain. Luka, tapi tak hancur. Rusak, tapi tak musnah. Dan podo akhirnya, itu balas dendam terbesar. Bukan hanya bertahan, tapi benar-benar hidup. Monster yang coba hancurkan kami kini di kandang, dan kami akhirnya bebas. Setelah vonis, kehidupan kami mulai lagi dengan langkah kecil tapi pasti. Aku kembali ke klinik, tapi sekarang dengan beban lebih ringan. Klien-klienku masih datang, cerita mereka tentang penganiayaan rumah tangga di Jakarta, Depok, Bogor. Aku dengar dengan lebih empati, karena aku tahu rasanya. Ardi tetap di sampingku, tak pernah memaksa,
hanya beri ruang saat aku butuh diam. Kami bicara tentang masa depan. Mungkin rumah kecil di pinggiran, mungkin suatu hari keluarga kecil kami sendiri. Tapi dulu aku tak berani bayangkan itu. Ibu juga berubah. Setiap minggu dia kirim foto kebun kecil di studio apartemennya, tanaman cabai dan tomat yang dia rawat sendiri. Ini pertama kali ibu punya sesuatu yang tak diawasi siapapun, katanya suatu hari lewat telepon. Suaranya lebih ringan, tak ada bisikan takut. Di pengadilan lanjutan kasus lain, ibu jadi saksi ahli lagi. Kali ini untuk kasus update di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suaranya mantap saat dia jelaskan pola kontrol, isolasi, eskalasi kekerasan. Saya diam 19 tahun, katanya podo juri. Saya pikir itu cinta. Tapi itu penjara. Jangan biarkan anak-anak Ondo atau diri Ondo sendiri terjebak seperti saya. Vonis keluar bersalah. Korban itu memeluk ibu setelah sidang, bilang Bu, ibu beri saya harapan. Ibu pulang dengan moto berbinar. Rino, ibu akhirnya merasa berguna. Aku mulai ajak ibu ke acara kecil. Pertama kopi di kafe dekat Kemang. Lalu makan siang di warung soto favorit kami dulu. Perlahan kami bicara masa lalu tanpa takut. Aku cerita betapa aku benci dia dulu karena bertahan. Ibu cerita betapa dia takut kehilangan aku kalau melawan. Aku pikir kalau aku kabur, dia akan bunuhmu, katanya dengan air mata. Sekarang aku tahu itu bohongnya. Kami mulai terapi bersama. Psikolog kami, Bude Citra, bantu kami bangun batasan baru. Penyembuhan keluarga butuh waktu, katanya. Tapi kalian sudah mulai. Setahun setelah Pak Agus dipenjara, ibu ajak aku ke rumah aman tempat dia dulu tinggal. Dia jadi relawan tetap, ajar perempuan lain cara buat rencana kabur, cara hubungi Komnas Perempuan, cara minta perlindungan hukum. Lihat mereka, Rino, bisik ibu saat kami pulang. Mereka mirip aku dulu. Tapi sekarang Odo yang bantu mereka. Aku peluk ibu di mobil. Pertama kali peluk tanpa ragu. Kau sudah bantu mereka, Bu. Dan kau bantu aku. Malam itu, di apartemen baruku, aku buka kotak kenangan yang ibu berikan. Foto ayah, rapor sekolah, patung kuda tanah liat. Aku letakkan di rak, di bawah cahaya jendela besar. Tak ada bayangan lagi. Ardi datang bawa makan malam, lihat rak itu dan tersenyum. Keluarga baru mulai, katanya. Aku angguk. Yo. Dan kali ini, kami pilih satu sama lain. 2 tahun berlalu. Pak Agus tetap di penjara Cipinang. Sidang parole pertamanya ditolak karena kesaksian kami berdua. Ibu berdiri di depan hakim, suaranya tegas. Dia masih ancam dalam surat yang dikirim ke rumah aman. Dia tak berubah. Aku tambah, dia hampir bunuh aku. Dia tak boleh bebas. Hakim setuju. 18 tahun penuh. Ibu sekarang 59 tahun, masih resepsionis, tapi naik jabatan jadi koordinator. Dia punya mobil kecil sendiri, pertama kali dalam hidupnya. Aku dan Ardi menikah sederhana di Pantai Ancol. Ibu jadi saksi pernikahan, pakai kebaya putih yang dia pilih sendiri tanpa takut kritik. Saat foto keluarga diambil, kami bertiga tersenyum lebar. Tak ada memar, tak ada ketakutan. Hanya cahaya. Aku masih terapis, tapi sekarang juga trainer untuk seminar update di berbagai kota. Aku cerita-ceritaku tanpa nama asli, tapi dengan detail yang bantu perempuan lain kenali tanda bahaya dini. Jangan tunggu sampai pintu didobrak, kataku di setiap seminar. Keluar saat masih ada waktu. Ibu duduk di baris depan, angguk bangga. Setelah seminar, kami makan malam bertiga dengan Ardi. Kau sudah jadi ibu yang aku banggakan, kataku padanya.
Ibu genggam tanganku. Dan kau anak yang selamatkan ibu. Kami tak sempurna. Kadang mimpi buruk datang. Kadang aku masih marah untuk tahun-tahun hilang. Tapi kami belajar maaf tak harus lupa. Maaf adalah memilih maju. Nomo aku Rino Anggraini. Aku 33 tahun sekarang. Terapis trauma, istri, survivor, dan perlahan jadi anak yang memaafkan. Ibu Linosari, 59 tahun, resepsionis, relawan, survivor, dan akhirnya benar-benar bebas. Kami bukan keluarga seperti di sinetron. Kami keluarga yang pernah lewati neraka, keluar dengan luka tapi tak patah. Dan itu balas dendam terindah. Monster kami di kandang selamanya. Kami hidup. Kami bebas. Kami menang.